Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, shalom buat kita semua. Shalom. Nah, hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran biasanya. Maka sebelum kita mulai pembelajaran kita, satu orang pimpin dalam doa. Theo, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas pemberkatan hari ini Tuhan, dan kau berikan kepada kami bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan aman Tuhan. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran Tuhan, kau berkati belakang mengajar dan kau berkati kami semua yang akan belajar hari ini Tuhan. Berkati agar pembelajaran itu menjadi manfaat bagi kami. Bila doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang keluarga ya, lanjutan dari pelajaran yang minggu yang lalu. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, materi yang akan disampaikan sebelum disampaikan. Nah, ada beberapa hal yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah nanti anak-anak ibu belajar materi ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Nah, tujuan yang pertama, nanti siswa mampu menguraikan makna daripada fungsi keluarga. Nah, kemudian tujuan yang kedua, nanti siswa dapat menyebutkan peran anggota keluarga dalam fungsi keluarga tersebut. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, nanti siswa akan bisa memberikan sebuah kesaksian bagaimana peran Allah dalam fungsi keluarga. Nah, maka dari itu anak-anak ibu, dalam pembelajaran ini ya, ibu akan mengajak kalian nanti masuk ke dalam pemecahan masalah. Nah, jadi nanti ibu akan berikan masalah. Nah, kelompok dibagi. Yang minggu lalu udah bagi kelompok, nanti kelompoknya akan diberikan masalah, kemudian didiskusikan. Nah, kita sama-sama nanti memecahkan masalah dalam pembelajaran tentang keluarga, ya. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk ke dalam pemecahan masalah, coba dulu dilihat. Satu orang silakan baca apa yang ada ini sebagai motivasi ya, sebagai motivasi untuk kita. Satu orang silahkan baca. Keluargaku adalah hidupku. Selain itu semua menempati urutan kedua. Sejauh apa yang penting bagiku? Nah, keluargaku adalah hidupku. Selain itu semua menempati urutan yang kedua. Apa makna daripada kalimat ini? Keluarga yang pertama. Keluarga adalah yang terpenting, sedangkan yang lain di luar dari keluarga mungkin bisa dijadikan hal yang kedua atau tidak terlalu diprioritaskan. Oke, yang lain belum prioritas yang pertama, maksudnya ya? Atau tadi keluarga yang paling utama. Nah, jadi keluarga itu adalah merupakan yang utama bagi kita, ya? Itu sangat utama bagi kehidupan kita. Nah, sekarang sebenarnya tema pelajaran kita judulnya adalah tentang apa? Fungsi keluarga. Ya, tentang fungsi keluarga. Di dalam buku ada 9 fungsi keluarga menurut sosiologi, para sosiolog ya. Ada 9 fungsi keluarga menurut para sosiolog. Nah, tapi ada 3 pokok yang harus kita bahas ya tentang fungsi keluarga. Nanti yang pertama ada fungsi edukasi, kemudian ada fungsi religius, kemudian ada fungsi afeksi ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, coba perhatikan gambar. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama itu apa? Foto kelulusan ya. Kelulusan. Oke, gambar yang kedua. Apa? Yang skill ya. Oke. Foto yang sedang, keluarga yang sedang melakukan doa. Nah, sekarang pertanyaan saya. Gambar 1 tadi itu adalah gambar yang menunjukkan seseorang yang lulus kuliah ya.
Kira-kira dari gambar nomor 1 ini masuk ke fungsi apa dari yang 3 yang disebutkan tadi? Masuk ke fungsi apa? Edukatif kah? Religius kah? Atau afeksi? Nah, jawabannya benar ya. Theo, jawabannya benar. Itu masuk ke dalam fungsi edukatif, karena fungsi edukatif itu adalah fungsi yang berbicara di bagian pendidikan. Oke, yang kedua, gambar yang kedua, siapa yang bisa menjawab bahwa gambar kedua ini merupakan masuk ke bagian fungsi yang mana? Religius. Fungsi? Religius. Oke, dari mana kita tahu ini fungsi religius? Karena di situ tentang agama. Iya, benar sekali ya. Oke, berikan dulu aplaus. Nah, jadi ini termasuk fungsi religius karena di situ berdoa ya, nah, menunjukkan suatu keagamaan atau kerohanian. Nah, jadi baik anak-anak ibu, ya, ada 3 yang kita harus tahu hari ini. Satu lagi yang tidak ada gambarnya yaitu adalah fungsi afeksi. Jadi fungsi afeksi ini adalah fungsi kasih sayang. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam masalah, ya. Nah, di dalam masalah ini nanti kalian diskusikan, ya. Ini masalah yang akan kalian diskusikan, kemudian nanti ditampilkan di depan, ya. Masalahnya ada 3. Nah, masalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi di masing-masing yang ada di buku kalian, ya. Nah, kemudian fungsi itu peran siapa? Apakah peran anak atau apakah peran orang tua sendiri? Nah, peran siapa? Misalnya berdoa itu tadi fungsi religius itu peran siapa? Apakah hanya mama? Apakah hanya bapak? Nah, itu jadi jawab ya. Kemudian yang ketiga, berikan satu contoh fungsi yang ada di buku kalian. Ya, contohnya fungsi apa sih? Ya, fungsi religius. Gimana contohnya? Berikan satu saja, ya. Nah, ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Nanti kelompok siapa yang sudah bisa, silahkan ditampilkan ke depan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, udah bisa? Oke, kelompok yang sudah bisa, yang sudah selesai, silahkan maju ke depan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari 3 soal yang diberikan oleh Bu Asta. Yang pertama, jelaskan arti fungsi religius. Maksudnya itu adalah fungsi yang merujuk ke keagamaan atau kerohanian. Untuk soal yang kedua,
Fungsi religius peran siapa saja, yaitu peran semua anggota keluarga. Oke. Yang ketiga, berikan satu contoh fungsi religius. Contohnya, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk rajin berdoa dan kemudian kita melakukannya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Tasya. Oke, berikan aplaus untuk kemudian kelompok kedua yang akan maju. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tiga soal yang sudah kami diskusikan tadi. Yang pertama, jelaskan arti fungsi edukasi, fungsi keluarga dalam bidang pendidikan. Yang kedua, fungsi religius peran siapa saja. Fungsi religius itu peran semua anggota keluarga. Yang ketiga, berikan satu contoh fungsi edukasi. Anak yang mendapat gelar dokter karena orang tua yang mengecewakan. Oke, bagaimana jawabannya? Ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Oke, silahkan. Berikan aplaus. Oke, silahkan duduk. Nah, jadi seperti itu tadi contoh fungsi keluarga yang ada di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Nah, jadi anak-anak ibu sebenarnya menurut para sosiolog itu ada 9. Kalau di buku halaman berapa coba dicek dulu. Fungsi keluarga halaman berapa? Itu ya, Ya, fungsi. ada di halaman 37. Nah, di halaman 37 ada 9 di sana fungsi keluarga yang harus kalian ketahui. Nah, maka dari itu ya sebagai tugas kalian, tugas tambahan kalian, nanti coba dilengkapi, dituliskan, dicari apa saja yang dimaksud dengan 9 fungsi, yang mana saja itu ya. 9 fungsi menurut para sosiolog, nanti dilengkapi di bukunya. Kemudian setelah dilengkapi di bukunya, diberikan masing-masing satu contoh. Kemudian fungsi itu adalah peran siapa? Ya, apakah peran orang tua saja atau peran anak. Nah, jadi itu dikumpulkan, tugasnya itu nanti dikumpulkan, tenggang waktunya kasih ya minggu depan ya, pertemuan berikutnya itu harus dikumpulkan ya. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Minggu depan silahkan dikumpulkan tugasnya. Yang tidak mengumpulkan tugas akan tidak mendapatkan nilai ya, tentunya ya, tidak mendapatkan nilai. Tapi kalau boleh secepatnya kalian kumpulkan tugas kalian. Oke, kita akhiri pembelajaran kita. Ibu Nita, Coki, silahkan pimpin dalam doa. Mari kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Karena pembelajaran kami pada hari ini mendapatkan kelancaran yang ada daripada kiranya Kau berkati juga Tuhan kami semua. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.